Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, sekarang kita menguraikan atau menggunakan ilmu dari pola 1 sampai 22 kalau bertemu dalam surat Az-Zumar, yaitu 2 ayat 53 dan 54. Kalau dibaca ini ya, coba mudah-mudahan bisa ingat fungsi-fungsinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu ayat 53. Kalau 54-nya wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu min qablu tiyakumul azabu summa la tunsarun. Nah, jadi begini susunan huruf Arab. Alhamdulillah dengan belajar bahasa Al-Quran kita sudah berangsur-angsur mengetahuinya. Misalnya kita bahas dulu mengenai kul, ya, mengenai kul ya. Coba dijelaskan kul ini. Fi'il amar ya. Fi'il amar. Fi'il madinya qala. Cara membuat fi'il amar, ingat nggak? Bagaimana cara membuat fi'il amar? Ya, fi'il mudhari yang mempunyai fa'ilnya anta. Jadi kalau qala takulu ya. Takulu itu dihapuskan ya, enggak, maksudnya kalau sudah dihapus anta bisa dibaca atau tidak? Nah, bisa. Kalau bisa dibaca berarti kulu kan? Ya. Hukum fi'il amar dimatikan belakang. Kul. Jadi cuma nggak panjang bacanya kul gitu. Karena baris depan itu sudah terbawa oleh kaf, dihilangkan wawunya menjadi kul. Ya, itu dia. Lalu yang dicari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Anta. Kalau arti dari kul apa? Katakanlah. Ya, katakanlah. Yang suruh mengatakan ini siapa ini? Ya, menyuruh Allah, tapi yang disuruhnya Nabi Muhammad. Jadi katakanlah Muhammad. Baru di sini ada pelajarannya. Ini pakai ya. Ini lagi. Harfun nida. Ya adalah huruf nida. Ya, masih ingat. Nida itu arti seru ya.
Kalau dia berdiri sendiri, maka bisa baris di atas. Kalau dia nakirah, kalau nakirah apa itu tidak dimaksud ya. Begitu kemarin tuh. Coba lihat kata kembali. Bisa dia baris di atas seperti ini. Mana ini? Ya, bisa seperti ini. Ya, mukassiran kalau nakirah tidak dimaksud. Tapi kalau nakirah dimaksud, mukassiru. Ya, kalau enggak mukassiran. Jadi kalau ini, bagaimana munadanya atau yang disuruh ini? Di sini huruf nida, berarti munadanya tentu ini. Ini munadanya. Buat merah sedikit. Boleh berbeda-beda dia. Itu munadanya. Apa bacanya kalau yang aturan munada itu kalau enggak baris di atas, kalau terdiri mudhaf ini kan ada ya-nya ini. Kan kepunyaan. Kalau misalnya hamba Allah di sini ya, mulanya ibadullahi. Maka kalau ada ya di ini sudah pasti bacanya ya ibadallahi. Mesti begitu bacanya. Tapi karena ini ya yang menempel sama dia, apa jawabnya? Dipaksalah semuanya baris bawah. Jadi ya ibadi. Gitu jadinya. Jadi katakanlah hai Muhammad, ini Allah yang menyuruh. Apa kata Muhammad? Wahai ibadi, ini bentuknya bentuk jamak taksir dari abdun. Abdun satu orang, kalau abdani dua, kalau ibad banyak. Jadi wahai hamba-hambaku. Akunya siapa ini? Allah. Allah. Memang disampaikan Muhammad. Muhammad kan nggak punya hamba, ya. Jadi katakan kepada manusia itu, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba yang bagaimana? Ada di belakangnya allazina. Sekarang allazina ini bentuk apa? Bentuknya dulu. Ayo, bentuk apa allazina? Ini. Ya, isim mausul ya. Mausul. Isim mausul berarti dia akan menyambungkan yang ke belakang ini anak kalimat, yang ini induk. Ini. Isim mausul bentuknya bentuk satu atau dua atau banyak? Banyak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah ini lagi. Asrafu. Asrafu ya. Asrafu. Asrafu ini kalau dilihat asrafu, coba diterka-terka saja dulu. Apa kira-kira bentuknya ini? Mungkin tergambar. Nah, isimkah, fiilkah, hurufkah? Gitu. Fiil. Fiil madi. Fiil madi ya. Fiil madi ini bentuk banyak atau bentuk satu? Banyak. Banyak. Kalau bentuk satunya apa? Asrafa. Kalau bentuk duanya? Asrafa. Kalau bentuk banyak? Asrafu. Itu dia ya. Itu dia fiil madi asrafu. Mana fa'il dari asrafu? Hum. Kemana baliknya hum? Allazina. Ini kan allazina asrafu. Enggak, allazina asrafu ini kan orang-orang yang asrafu. Asrafu ini ibadi. Ibadi. Kalau asrafu ini artinya yang melampaui batas, yang sia-sia, berarti membuat kesalahan, berdosa. Jadi itu maka di sini katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku
itu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui kamu batas atau yang berdosa kamu. Ala huruf apa? Ini lagi ala. Jer. Huruf jer ya. Apa yang dijarkannya sampai di mana? Anfusi. Ampusi ya, sampai di sini ya. Ampusi. Ampusi ini bentuk banyak atau bentuk dua atau bentuk satu? Banyak. Apa Banyak. bentuk satunya? Nafsun. Nafsun. Kalau nafsun satu. Kalau ya tentu itulah jamak taksir. Ya, nafsun, nafsani, ampus. Jadi ampus ini pasti kata kerja karena ada huruf jar. Jadi ampusi. Lalu him jadi apa pula? Him. Ini kan kata benda ini. Ya, menerangkan kepunyaan. Nah, coba kalau diterjemahkan dari sini. Qul ya ibadiyal. Ini bisa ibadiyah ini dibaca ya. Karena dia baris ringan di atas ringan dia. Salah. Kalau ini bisa ya-nya dibaca menjadi ya. Seperti ini. Tuh. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Kalau terjemahkan apa? Katakan Muhammad, wahai hamba-hamba aku yang melampaui mereka. Apa yang melampaui atau yang berdosa mereka atas diri mereka. Ya, ala anfusihim atas diri mereka. Jadi karena sudah banyak dosanya, asrafu ini artinya melampaui batas ini. Di sini ada la. Tapi di belakang la ini, ada berbentuk apa ini? Dikatakan seperti ini fil madi enggak mungkin. Ini adalah fil mudhari. Cuma belum belajar karena ini la-nya bukan la nafi, bukan la nafi jenis, tapi la-nya ini adalah la nehi. Itu makanya mati nih. Aslinya kalau enggak la nahi ini, kalau andai kata ini la nafi, makanya dibaca taknatuna. Tapi karena la nahi dihilangkan nun, ditegakkan alif. Menandakan waw ini adalah waw banyak. Jadi la artinya bukan tidak, tapi jangan, nehi. Ya. Jangan. Kalau taknatu, dihilangkan nunnya karena la nahi, fa'ilnya apa? Taknatu. Apa fa'ilnya? Antum. Jadi arti taknatu ini putus asa. Jadi jangan putus asa kamu. Jadi walaupun sudah banyak dosa, jangan sampai putus asa kamu. Baru di sini ada min. Min apa pula min? Huruf jar. Yang dijarkannya apa? Rahmati. Ya, rahmati. Ya, ya. Rahmati yang dijarkannya. Lalu ini kemana barisnya? Hi. Kenapa hi pula? Rahmat. Apa artinya itu? Mir rahmatillah artinya? Dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah. Itu makanya, hai hamba-hambaku, ini pakai nida ya. Hai hamba-hambaku yang telah berdosa, yang melampaui batas atas diri mereka, janganlah berputus asa kamu, hai hamba-hambaku, dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Keampunan. Itu dia. Karena kalau orang yang sudah berdosa kan katanya rasa tidak mungkin lagi. Orang yang berdosa itu kan hampir putus asa sebenarnya. Tapi itu putus asanya kalau dia belajar. Kalau enggak sama mauen dia. Baru ini lagi.
Inna. Coba inna, apa itu inna? Inna masuk ke subjek predikat. Ya, masuk subjek predikat. Walaupun dari tengah berarti ini seolah-olah ini sudah sempurna. Ini kalimat baru. Jadi di sini Allah apa barisan ini? Allah. Innallaha. Kenapa Allah? Dan Ada inna. inna. Fungsinya apa? Fungsinya pokok Pokok kalimat. Mana khabarnya? Ya. Iya, mulai yakfiruz. Mulai yakfiruz sampai ke bawah ini. Yakfiruz dzunuba jami'a. Innahu, dulu lagi kalimat baru. Innahu huwal ghafurur rahimu. Lalu yakfiru bentuk apa pula? Fil mudhari. Fa'ilnya mana? Tersembunyi. Huwa. Tersembunyi huwa. Balik ke Allah. Ya memang Allah. Tapi huwanya. Lalu zunuba dibaca, kenapa zunuba dibaca? Maf'ul. Jadi apa artinya kalau begini? Sesungguhnya Allah mengampuni dianya Allah akan seluruh dosa. Zunub jamak taksir. Zambun. Zambani zunub. Jadi sesungguhnya Allah mengampuni dianya Allah akan seluruh dosa. Ditambah sini menjadi hal. Ini ya. Jami'a. Jami'an. Ya, jami'an ya kan bisa dibaca jami'an. Baris 2. Ini fungsinya menjadi hal. Sudah belajar juga. Jadi sesungguhnya Allah mengampuni dianya akan seluruh dosa semuanya. Itu makanya jangan putus asa kamu dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa sebenarnya? Keampunan. Itu makanya peserta bahasa Arab memang kalau sudah dalam pelajaran sudah banyak tobatnya, ada rasanya rasa-rasa mau putus asa, itu makanya turun ayat jangan sampai putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Kalau orang yang beriman tidak. Baru dibuat kalimat baru. Apa pula inna ini? Sama. Inna adalah kata khusus. Apa pula huwa ini? Bentuknya dhamir. Fungsinya jadi apa? Mubtada. Iya kan mubtada karena berpengaruh dia karena masuk inna. Kalau Allah di sini kan inna Allah. Nah, mana kabarnya? Kabarnya semua huwal khabar. Cuma huwa ini bentuk apa? Damir juga. Kan damir ya. Lalu huwa ini damir yang al-ghafuru sebagai apa? Bagi huwa. Ini dia. Sebagai sifat. Sebagai sifat dari huwa. Lalu al-rahimu sebagai apa pula? Sifat dari. Ya, sifat pula dari al-ghafuru. Sifat pula dari al-ghafuru. Jadi sama. Jadi kalau begitu, innahu apa artinya? Sesungguhnya Allah, dia yang, pakai yang tuh. Ya dianya Allah yang pakai yang ini. Dianya Allah yang maha pengampun, lagi penyayang. Penyayang. Jadi itu makanya pokoknya sejauh manapun banyak dosa, kalau betul-betul, tapi betul-betul ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Makanya ada orang pernah menangis-nangis kepada Rasulullah setelah dia punya ilmu, belajar atau mendengar. Kenapa engkau menangis terus, kata Rasulullah. Dia menjawab, dosa saya banyak, wahai Rasulullah. Berapa banyaknya? Pokoknya banyak sekali. Kata Rasulullah waktu itu, diceritakannya lah, orang yang berdosa itu bercerita. Aku dulu penjaga kuburan. Begitu ada orang mengantar ke kuburan, sudah pulang orang, karena orang dulu memasukkan harta-harta benda waktu meninggal. Dibukanya kuburan itu.
Malah ada yang dizinainya. Makanya rasanya hidup saya nggak ada artinya. Datang kata Rasulullah, mulanya sebelum itu ya, maaf sebelum itu, apakah dosa kamu itu sepenuh bumi dan langit? Jadi baru ceritakannya. Nah, setelah bercerita, ya Rasulullah pergi. Berarti walaupun sepenuh bumi dan langit diampuni. Maka hadis ada mengatakan rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Makanya orang yang bertaubat adalah diampuni dosanya. Itu hebatnya kalau kita membaca mengerti. Coba lah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, tapi jangan diturut bisikan setan. Bisikan setan ada pula begini katanya. Kata orang supaya terasa nikmatnya taubat, katanya buat kesalahan dulu. Jangan. Itu salah kerja itu. Ya. Nah, itulah dia ayat 53. Kan terasa enaknya itu. Nah, coba yang ini yang lebih pendek. Ayat 54. Wa. Kalau di sini, wa apa itu? Paling dikenang huruf atau mungkin diatapkan. Ya betul. Kenapa? Apa alasan? Karena ini kul. Ini fi'il amar pula. Jadi fi'il amar diatapkan ke sini. Nah, oke. Terus ini pun fi'il amar ini sebenarnya. Ini fi'il amar, maka ini fi'il amar. Jadi anib, anib fi'il amar itu. Anib itu kata kerjanya fi'il madinya adalah anaba. Itu fi'il madinya itu. Anaba. Coba ya di bawah ini dibuatkan misalnya ya ini anaba itu fi'il madinya. Ba. Berapa anaba berapa huruf ini? 4. Ya arti anaba ini kembali atau tobat. Jadi kalau mudhari'nya apa mudhari'nya? 4 huruf anaba yu'anibu akhirnya yunibu. Gitu. Jadi anaba menjadi yu. Di baris depan kan langsung karena dia 4 huruf. Jadi anaba yunibu. Ini dia. Anaba yunibu ya. Kalau membuat fi'il amar kan ini diganti dengan ta. Kalau ini diganti dengan ta seperti ini kan begitu. Menjadi tunib. Kalau tunib dihapuskan ta. Menjadi dihapuskan ta kan tadi tunibu. Balik lagi ke aslinya. Balik ke aslinya kan ada anaba. Jadi kalau di aslinya tadi kan begini. Kalau ini kan sudah di yu'anibu begitu. Itulah dia dibuat di sini ya. Di sini sebelah ini kan nampak. Jadi kalau dia anaba menjadi ani bu. Seperti ini. Jadi kalau anibu dihapuskan ini. Setelah dihapuskan tadi kan anibu menjadi dihapuskan menjadi anibu. Lalu dimatikan apa ini? Ba. Anib itu 1. Kalau 2 aniba muncul ya lagi. Kalau anib 1 karena ni baris bawah dihilangkan saja ya. Tapi kalau sudah 2 kan bisa aniba, baru disinilah bertemu dia. Anibu. Mana fa'il dari anibu? Fi'il amar nih. Antum. Jadi pengertiannya ya kembalilah kamu. Kamu yang ini yang di atas ini. Taubatlah kamu itu. Baru ilah huruf apa? Jer. Huruf jer. Yang dijerkan sampai mana? Robbi. Bagaimana membacanya Robbi? Yang membacanya ya Robbi ya. Ilah Robbi. Akum sebagai apa kum?
Ya, bentuk dhamir tapi menjadi kepunyaan. Waw apa? Waw atap. Lalu yang mana yang diatapkan? Aslimu. Aslamu. Aslimu ini bentuk fiil apa ini aslimu? Ini anibu, ini aslimu, ini bentuk apa? Amar juga. Jadi amar diatapkan ke amar. Mana fa'il aslimu? Antum. Jadi pengertiannya, dan kembalilah kamu, hai hamba-hambaku, kepada Rob kamu, artinya yang menjadikan kamu, yang menanggung rezekimu, yang memutar-mutarkan hidupmu, dan menyerahlah kamu, Islamlah kamu. Lahu huruf apa? Huruf jar. Yang dijarkan apa? Pengertiannya, kembalilah kamu, taubatlah kamu kepada Rabb kamu, dan tunduklah kamu baginya. Min qablu. Ini min qablu kan min qabliyah. Ya, walaupun ada huruf jar min, karena dia tidak ada kepunyaan di belakang, kecuali ada min qablika. Kalau dia enggak, tetap dibaca min qablu. Jadi min qablu. Mungkin min qabli ini, bisa dilihat Quran sebentar ya, daripada salah. Ini kan surat Az-Zumar 239. Bukan. Az-Zumar, ya Az-Zumar 39 kalau nggak salah ya. 29 kan 39. Mukmin 40. Mukmin 4 ayat 39. Ayat 54. Ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayat. Min qabli. Karena ada mudhafun ilaihnya ini, jumlah ini yang kerupuk merah dihancurkan. Jumlah mulai ayat tiakumul azabu summalatun sarun. Jadi ini dibaca qabli ya. Dibaca qabli karena ada huruf jar. Jadi ada huruf jar ya. Ini huruf jar cuma zarab ini. Zarab ini artinya lingkungan. Kalau ini zarab, mana mazrub? Mazrub itu ini dari sampai ke belakang. An belum belajar. Itu makanya an namanya mengataskan baris fi'il mudhari. Itu maka ringan dia. Maka dibuat seperti ini. Ayatia. Ayatia ini fi'il mudhari, mana fa'ilnya? Coba terka ke belakang. Sudah ada Ustadz beri baris. Azabu. Ya, al-azabu. Ya, jangan dibuat tua lagi. Jadi, azabu fa'il dari ya'tia. Kum jadi apa kum? Ayo. Ya, damir. Fungsinya jadi apa kum? Maf'ul. Maf'ul. Karena kum bergandeng dengan fi'il. Kum adalah maf'ul. Fa'ilnya azabu. Ya, azabu ini menjadi fa'il dari ya'tia. Sedangkan ya'tia ini adalah fi'il mudhari. Summa, masih teringat enggak? Summa. Atap. Terakhir. Ya, summa atap. Ini summa ada huruf atap ya. Lala apa? Di sini di belakangnya fi'il mudhari utuh. Di belakangnya fi'il mudhari utuh, tidak berubah. Lana nabi. Ya, lana nabi biasa. Bukan nabi jenis benda. Kalau nehi itu mati nih. Kalau masuklah ke nahi ini, latan suruh berhenti gitu. Jadi latan suruhnya fi'il mudhari. Mana fa'il daripada fi'il mudhari? Dia pakai tansuruna. Antum. Jadi kalau begitu sudah bisa diartikan. Dan kembalilah kamu, hai hamba-hambaku, arti taubatlah kamu kepada Rabb kamu. Sekalian, diatapkan sekalian tuh, tunduklah kamu, hai hamba-hambaku, baginya. Islamlah gitu. Menyerah. Jadi kita kalau menyerah kepada Allah ya memang enggak. Itu makanya menyerah kepada Allah dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan taat. Itu yang bagus. Jadi kata Allah sebenarnya kamu menyerah itu ada yang terpaksa atau tidak pasti menyerah.
Nah, makanya bagaimana caranya seperti ini, misalnya hidup ya mulanya rame, sudah tersendiri dan akan datang habis. Walaupun apa jabat itu mesti tunduk. Tapi walaupun begitu Ustadz katakan tentu ada juga merasa sedih. Itu yang payah. Itu yang Sehingga keluarlah air mata. sehingga keluarlah air mata. Datang pula lah setan yang selalu allazi Goda. waswisu fi sudurin nas. Goda. Itu makanya menghindarkannya itu banyak orang mengatakan pergi ke tempat orang rame, baca Al-Quran, apalagi buat kesibukan, kan begitu. Tapi nanti lama-lama siapapun orangnya pasti. Jadi beruntunglah kita ada mengaji-mengaji ya. Itu. Coba kalau diartikan. Jadi Islamlah kamu baginya. Kapan tunduk itu? Nah, ini kan menunjukkan zarab ini. Waktu menunjukkan. Dari arti dimulai, itu maksudnya. Dimulai sebelum dimulai sebelum bahwa datang kepada kamu apa yang datang azab. Azab. Kalau sudah datang azab, bagaimana? Maksudnya datang azab, sebaiknya kamu taubat kepada Tuhan dan tunduklah kepadanya. Kalau enggak tunduk dan tidak taubat, itu berbahaya. Jadi dimulai dari sebelum datang kepada kamu azab. Kalau sudah datang azab, tidak ada pihak lain. Kemudian nanti terakhir, kalau sudah datang azab, ini kan summa ini. Terakhirnya nanti la tunsarun, tidak ditolong orang kamu nanti. Maaf ya, ini belum dibahas tadi. Ini bukan tansurun tapi la tunsaruna. Begitu udah pakai tu dia. Coba diterka. Kenapa pakai tu dia? Di sini ra, tunsa. Ini so dipakai lagi di sini. Dipakai so. Berarti fiil mudhari cuma pasif. Maka yang dicari bukan fa'il, adalah naibul fa'il. Itu maka diartikan. Jadi kalau sudah datang nanti terakhir, maksudnya tidak ditolong orang, di mana yang tidak ditolong orang? Di akhirat. Kalau misalnya masih di dunia, masih ada berdoa, seperti ibu kita masih ada doakan, Allahumma ja'al. Masih ada itu, Allahumma ja'al qabraha raudatan miryadil jannah. Engkau jadikanlah kuburannya itu menjadi taman surga. Wala taj'al qabraha khufratan minan nar. Jangan jadikan lubang neraka. Kalau lubang neraka itu menakutkan. Jadi taman. Inilah pelajaran kita kalau dibaca dua ayat ini dengan suara yang merdu, kemudian mengerti tata bahasa, kemudian mengerti arti, kemudian ini pelajarannya kalau Quran nanti, kenapa ini datang ayat ini? Apa sebelumnya? Apa sesudahnya? Bagaimana? Itu masih banyak pelajarannya sebenarnya yang perlu Ustadz berikan kepada peserta bahasa Arab Al-Quran. Qul ya ibadiyallazi, kalau ditartil kan, ditartil ini, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslamu lah min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsaru. Begitu kalau mentartil Al-Quran. Jadi bangun malam, kemudian kemarin dalam surat Muzammil, bangun malam, setengah malam atau lebih atau kurang, kemudian warattil Qur'ana tartila, ditartil Quran, mengerti pula kita. Lama-lama, itulah kata Allah, Inna sanulki alaika kaulan sakila. Kami akan berikan kepadamu kata yang berharga sekali. Jadi sehingga kuat ya. Sampai di sini pelajaran kita itu, maka enaknya ya Ustadz sampaikan, anak-anak Bapak dan peserta Al-Quran, mengertilah kita hendaknya jalan bahasa. Kalau sudah mengerti membaca huruf, kemudian menyambung, makhraj,
pindahlah untuk belajar bahasa. Setelah mengerti kawaid bahasa, mengerti pula ilmu-ilmu yang lain seperti ma'ani, balaghah, bayan. Aduh, indah sekali ya. Ila huna faqat intahayna ila liqa' masalamah. Nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wat ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.